Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Untuk pertemuan kali ini kita membahas mengenai rasio trigonometri. Untuk poin yang pertama, ukuran sudut dan konsep dasar sudut. Pernahkah kalian melihat seorang sedang mengukur jalan yang akan diperbaiki atau mengukur ketinggian sebuah gedung? Pasti kalian pernah. Atau contoh yang lain, tahukah kalian bagaimana seorang nakoda kapal memperkirakan jarak antara kapal dengan pelabuhan atau pantai atau dengan kapal lainnya sehingga kapal tersebut tidak bertabrakan? Atau contoh yang lain, bagaimana seorang ahli kelautan mengukur kedalaman samudra, ketinggian ombak, atau seorang astronot mengukur jarak bintang? Nah, semua contoh tersebut, para ahli tersebut bekerja sama menggunakan perhitungan trigonometri. Aktivitas pengukuran tersebut hanya sebagian dari penerapan trigonometri dalam kehidupan nyata. Langsung aja kita masuk ke pokok pembahasan. Ukuran sudut. Nah, ukuran sudut ini berupa derajat dan radian. Sesuatu yang bisa diukur itu memiliki satuan ukuran untuk mengukurnya. Begitu pula dengan sudut. Satuan sudut yang paling sering kita temui dan dipergunakan adalah derajat, dilambangkan dengan huruf O terletak pada atas angka, ya. Namun ada satuan lain yang dapat digunakan untuk mengukur satuan sudut, yaitu satuan radian atau dilambangkan dengan rad. Nah, kalian pasti masih ingat untuk pelajaran waktu SMP bahwa besaran sudut dalam satuan putaran penuh adalah 360 derajat, atau 1 derajat didefinisikan sebagai besar sudut yang dibentuk oleh 1/360 derajat putaran penuh. Satuan derajat ini berasal dari peradaban manusia yang mengaitkan dengan musim yang dipengaruhi oleh perputaran bumi terhadap matahari. Nah, dalam satu revolusi bumi menyelesaikan dalam 360 hari. Nah, bisa kalian lihat pada gambar berikut. Nah, gambar yang pertama adalah 1/360 putaran. Untuk gambar yang kedua adalah 1/4 putaran. Untuk gambar yang ketiga adalah setengah putaran. Untuk gambar yang keempat adalah 1 putaran penuh. Dari gambar sebelumnya didapat besaran sudut berikut. Nah, untuk 1/360 putaran itu sama aja 1/360 dikali 360 derajat sama dengan 1 derajat. 1/4 putaran itu sama dengan 90 derajat. Setengah putaran itu sama dengan 180 derajat. Kalau 1/12 putaran itu sama aja 30 derajat. Untuk 1/8 putaran itu sama saja 45 derajat. Selain ukuran derajat, kita juga mengenal ukuran radian. 1 radian atau 1 rad adalah besaran sudut yang dibentuk oleh 2 buah jari lingkaran berjari-jari R. Bisa kalian lihat gambar di samping. Dan membentuk busur sepanjang R juga, atau besar sudut pusat dari suatu lingkaran yang panjang busurnya dihadapkan sudut tersebut adalah sama. Dengan jari lingkaran tersebut, panjang busur suatu lingkaran dapat dihitung langsung dengan mengalihkan besarannya. Sudut dengan jari-jari lingkaran. Apabila besaran sudut telah dalam satuan radian.
Jadi besaran sudut POQ itu sama dengan panjang busur PQ dibagi dengan R. Satuannya adalah radian. Nah, kemudian R dibagi dengan R itu sama dengan 1 radian. Nah, hubungan satuan derajat dengan satuan radian adalah bahwa satu putaran penuh sama dengan 2 pi radian. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat seperti di bawah ini. Nah, satu putaran penuh itu sama dengan 360 derajat. Itu sama dengan 2 pi radian. Kalau setengah putaran berarti kan sama dengan 180 derajat. Nah, kemudian setengahnya ini dikali 2 pi radian. Nah, berarti sama dengan hasilnya pi radian. Nah, untuk 1/360 putaran itu sama dengan 1 derajat. Atau sama dengan 2 pi per 360 derajat ya. Atau sama dengan pi per 180 radian. Maka kesimpulannya adalah 1 radian itu sama dengan 180 per pi dikali 1 derajat atau ekuivalen sama 57,3 derajat. Nah, kemudian perhatikan hubungan secara aljabar antara derajat dengan radian. Nah, bisa kalian lihat 1/4 putaran itu sama dengan 90 derajat. Nah, 90 derajat ini ketika dijadikan radian, maka dikali pi per 180. Maka dia menghasilkan 1/4 pi. Satuannya adalah radian. Begitu seterusnya. Ketika 1/3 putaran, maka hasilnya adalah 120 derajat. Nah, ketika dijadikan radian, maka dia dikali pi per 180. Maka dia hasilnya sama dengan 1/3 pi radian. Nah, untuk lebih jelasnya, kita perhatikan contoh soal berikut ya. Nah, untuk contoh soal yang pertama, di sini kan satu per 4 pi radian itu sama dengan, nah, kalau satu putaran penuh itu kan sama dengan 360 derajat. Itu sama dengan 2 pi radian. Nah, jadi kalau misalkan setengah putaran itu kan sama dengan 180 derajat. Itu sama dengan pi. Ya. Nah, berarti ini kan 1/4 dikali setengah putaran, berarti ini sama dengan 1/8 putaran. Berarti jawabannya adalah 1/8 putaran. Nah, 1/8 putaran ini ketika dijadikan derajat, maka hasilnya 1/8 ketika dijadikan derajat
maka tinggal dikali 1/8 dikali 360 derajat, maka dia menghasilkan 45 derajat. Nah, untuk contoh yang B, contoh yang B adalah 1/10 putaran. Nah, 1/10 putaran itu berapa radian? Berarti kalau 1/10 berarti kan tinggal gini aja. 1/10 dikali 2 pi radian. Maka dia jadinya 1/5 pi radian. Ya. Karena kan satu putaran penuh itu sama dengan 2 pi radian. Nah, kemudian di sini kemudian dijadikan derajat. Ya. Berarti kan 1/5 pi radian ketika dijadikan derajat, maka tinggal dikali 1/5 dikali 180 derajat, maka sama dengan 36 derajat. Nah, untuk yang contoh yang C kalian bisa coba sendiri. Nah, untuk contoh yang D, berapakah radian sudut yang dibentuk jarum jam pada pukul 11.00? Nah, otomatis dia 30 derajat ya. Berarti kan 30 derajat. Nah, 30 derajat ini ya dikali pi per 180 radian. Nah, di sini kan disuruh dijadikan ke radian, maka di sini hasilnya 1/6 pi radian. Nah, kemudian kita masuk ke konsep dasar sudut ya. Pasti kalian sudah mendengarkan mengenai kata sudut ya. Nah, dalam memahami atau masalah sudut, coba kalian lakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama adalah lukis sinar garis, misalnya sinar A ke B ya. Pusat sinar AB dengan pusat A sampai terjadi sinar garis AC, sehingga terbentuklah sudut BAC. Ya, bisa kalian lihat gambar ya. Nah, kemudian kalian memberikan nama sudut BAC adalah alfa ya. Boleh alfa atau theta atau gamma atau yang lainnya. Dari proses tersebut kalian telah membentuk sudut BAC seperti gambar berikut ya. Nah, dalam kajian geometris, sudut didefinisikan sebagai hasil rotasi dari sisi awal ke sisi akhir. Selain itu, arah putarannya memiliki makna dalam sudut. Nah, sudut yang bertanda positif itu arah putarannya berlawanan dengan arah
putaran jarum jam. Ya, sedangkan sudut yang bertanda negatif, arah putarannya searah dengan jarum jam. Nah, bisa kalian lihat pada gambar berikut. Nah, gambar yang pertama untuk gambar yang A, sudut bertanda positif. Tadi kalau positif apa? Kalau positif berlawanan dengan arah jarum jam. Sedangkan pertanda negatif itu searah dengan jarum jam. Nah, dalam bidang koordinat kartesius, jika sisi awal sudut garis berhimpit dengan sumbu X dan sisi terminalnya terletak pada salah satu kuadran, pada koordinat kartesius itu disebut sudut standar atau baku. Nah, jika sisinya akhirnya berada pada salah satu sumbu pada koordinat tersebut, sudut yang seperti ini itu disebut pembatasan kuadran. Yaitu pembatasannya apa? 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat. Nah, sebagai catatannya bahwa untuk menyatakan suatu sudut, lazimnya digunakan huruf Yunani ya, seperti alfa, beta, gamma, theta. Nah, atau bisa juga untuk menggunakan huruf kapital seperti A, B, C, atau yang lainnya. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada tampilan nih, sudut standar dalam sudut konterminal. Apa itu konterminal? Nah, dua sudut standar memiliki sisi-sisi akhir ya yang berhimpitan. Nah, untuk gambar yang kedua ini besaran sudut pada setiap kuadran. Nah, ini nanti penjelasannya panjang ya untuk yang kuadran 1. Nah, ketika kuadran 1 itu misalkan itu semua bernilai positif, baik itu sin, cos, tan, kosekan, sekan, dan kotangan. Nah, kuadran 2 ya. Kuadran 2 ini nanti ada yang positif, ada yang negatif. Nah, untuk pembahasan ini nanti untuk pembahasan selanjutnya. Nah, kita masuk ke contoh soalnya nih. Untuk contoh soalnya, gambarkanlah sudut-sudut standar di bawah ini dan tentukan posisi setiap sudut pada koordinat kartesius. Nah, untuk poin yang A, ini sudutnya 60 derajat. Nah, sudutnya 60 derajat. Ini sudutnya misalkan 60 derajat itu terletak pada kuadran berapa? Berarti kan terletak pada kuadran pertama. Nah, misalkan di sini kan kita gambar ya. Ini misalkan O-nya. Nah, ini kan X-nya ya. Yang ini adalah Y-nya. Nah, ini misalkan ini sudut A-nya nih. Nah, berarti ini sudut yang ini ya. Ini 60 derajat. Untuk yang B, nah yang B, contoh yang B adalah negatif ya. Kalau negatif berarti dia di sini. Nah, sisi awalnya terletak pada sumbu X ya. Nah, sisi A ini terletak di kuadran berapa? Berarti kuadran 4. Nah, ya berarti sini. Nah, di sini berarti berapa? 40 derajat. Ya. Nah, ini misalkan 40 derajat gini ya. Ini garis ininya sampai sini. Ini
misalkan O, ini misalkan A, ini Y. Nah, ini adalah sudut arahnya ya negatif ya. Ininya 45 derajat. Berarti terletak di kuadran 4. Nah, kemudian untuk yang B, yang C ya, sorry. Untuk yang C, itu berarti kan 120 derajat. Ya. Arahnya positif nih. Sudutnya besarnya berapa? 120 derajat. Ya, berarti dia sampai kuadran 2. Ini kan kuadran 2. Ya, ini 1, ini 3. Ini 4. Ya. Di arahnya positif ya. Misalkan ini apa ya? Boleh di sini O, di sini A, atau yang lainnya. Nah, kemudian di sini kan untuk yang D. Yang D ini bisa kalian kerjakan ya. Ya, berarti ini kan satu putaran penuh. Nah, sisanya ini berapa gitu ya. Sisanya berapa? Enggak terletak di kuadran berapa kira-kira. Berarti dia kan di kuadran 3. Boleh kalian coba gambar. Nah, kita masuk ke perbandingan trigonometri pada segitiga siku. Nah, segitiga siku-siku ini dengan titik sudut siku-siku di C. Nah, bisa kalian lihat gambar di samping ya. Nah, ini sisinya adalah C ya. Siku-sikunya adalah C. Ini B, ini A. Nah, di sini kan ada alfanya. Sudutnya ini kita tulis alfa. Nah, ini kalau alfa maka depannya ini di sisi A kecilnya ya. Nah, sampingnya mana? Sampingnya adalah yang B. Sisi miring mana? Yang C. Ya. Sehingga untuk perbandingan sudut, nah, ketika sin atau sinus, nah, sisi depan dibagi sisi miring atau kita singkat sebagai demi ya. Untuk cos. Nah, untuk cos ini ya, untuk cos itu apa? Sami ya, samping per miring. Nah, untuk tangan atau tan, nah ini adalah sisi depan per samping atau desah. Nah, kalau kotangan ini adalah kebalikan dari tan. Kalau sekan ini kebalikan dari kosinus. Ya. Kalau kosekan ini kebalikan dari sinus ya, atau sin. Ya. Jadi kalian patokannya ketiga ini, sehingga untuk mencari kotangan, sekan, kosekan ini adalah kebalikan dari ya sinus, kosinus, dan kotangan. Nah, sinus adalah ya kosekan kebalikan dari sinus. Kalau sekan kebalikan dengan kosinus. Kalau kotangan kebalikan dari tangan atau tan. Nah, penulisan sinus itu bisa disingkat sin ya, atau kosinus, dan kosinus itu disingkat kos ya. Penulisan kotangan atau tangan, kalau tangan itu boleh tan, kotangan adalah cot ya, atau kot ya. Penulisan sekan itu sek, kosekan adalah kosek atau CSC. Itu untuk singkatannya. Untuk contoh
sebelum masuk ke contoh, nah di sini kan ada perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, berdasarkan definisi di atas dapat diturunkan rumus berikut. Nah, kalau rumus sekan itu 1/cos. Ya, kalau kosekan adalah 1/sin. Nah, di sini kan kalau penjabarannya ini ya, kalau cos itu apa? Cos itu apa? Sami samping per miring. Nanti kan dibalik jadi ya. Atau kalau ini kan kalau boleh dituliskan gini. Kalau cos itu kan apa? Samping per miring. Sami. Nah, kalau sama dengan 1 dibalik ya. Mi per sa, maka hasilnya mi per sa. Jadi kebalikan dari cos gitu. Dan seterusnya. Bisa kalian pahamin ya. Nah, untuk contohnya diketahui segitiga ABC ya. Nah, siku-siku di C ya. Ini segi-seginya. Ini C. Sisi A ya, akar 5 ya. Dan panjang sisi B 2. Jika sudut BAC, nah ini kan di A ya di sini. Berarti A-nya di sini. Ini adalah alfanya. Ya. Ini B-nya. Berarti ini sisi A kecil, ini C, ini B. Nah, sisi A-nya adalah akar 5. Nah, dan sisi B-nya itu 2. Ya, sisi B-nya adalah 2. Tentukan nilai ke-6 perbandingan untuk sudut alfanya. Nah, di sini kita harus mencari sisi miringan belum diketahui. Untuk mencari sisi miring kita menggunakan Pitagoras. Untuk mencari sisi miring kita menggunakan Pitagoras. Ketika sisi miring yang ditanya, maka dia dijumlah. Ya, berarti kan AB kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Berarti kan di sini sama dengan akar. Nah, A-nya di sini berapa? Yang udah diketahui. Berarti kan akar 5 kuadrat ditambah B-nya berapa di sini? 2 kuadrat. Maka akar di sini 5 ditambah 4 berarti sama dengan akar 9. Akar 9 berapa? 3. Nah, berarti C-nya ini adalah 3. Nah, setelah itu kalian tinggal menentukan sin, cos, kosekan, sekan, dan kotangen. Ya, karena di sini ada ke-6 perbandingan trigonometri. Nah, untuk sinnya. Nah, di sini kan sinnya. Sin alfanya apa tadi? Depan per miring, demi. Kalau depannya adalah akar 5, per miringnya adalah 3. Atau penulisannya boleh gini, 1 per, misalkan di pilihan ganda nggak ada, jadi 1/3 akar 5. Penulisnya 1/3 akar 5. Nah, untuk cos alfanya adalah sami. Nah, samping per miring. Nah, sampingnya adalah 2, miringnya adalah 3. Jadinya 2/3. Nah, tan alfanya di sini adalah depan per samping atau desa. Nah, di sini kan depannya di sini berapa? Depannya adalah baru udah diketahui di sini akar 5. Sampingnya berapa?
Atau boleh tulis 1/2 akar 5. Nah, ya kemudian kalau sin ini kan kebalikan dari apa? Dari kosekan ya. Nah, ini berapa? Kan dibalik jadi 3/5. Nah, kemudian dirasionalkan. Dikali akar 5/5. Sehingga di sini berapa? 3/5 per akar 5 kali akar 5, jadinya di sini akar 25. Akar 25 berapa? 5. Atau penulisannya boleh di sini berapa? 3/5 akar 5. Nah, kalau cos ini kebalikan dari sinus ya. Sorry, kalau cos kebalikan dari sekan ya, kebalikan dari sekan. Nah, berarti ini berapa? 3/2. Nah, kemudian ini berarti kotangan. Nah, berarti kotangan kebalikan dari tan. Berapa di situ? 2/akar 5. Nah, ini dirasionalkan ya. Dikali akar 5/akar 5, maka sama dengan 2/5/5 atau sama dengan 2/5/5. Nah, ini adalah contoh perbandingan trigonometri ya. Nah, ini contoh yang kedua. Nah, di sini ada intervalnya. Nah, ini patokannya sudut lancip ya. Berarti 0 derajat sampai dengan 90 derajat ya. Kurang dari 90 derajat sudut lancip. Ya udah, di sini kan caranya sama ya. Bisa kalian kerjakan ya. Di sini disuruh carilah nilai perbandingan sudut alfa derajat yang lain ya. Nah, di sini cosnya udah diketahui. Kalau cos apa itu ya? Ini kan cosnya adalah 1/2. Kalau cosnya ini cos alfanya itu 1/2. Berarti kan sama dengan samping per miring. Nah, sampingnya adalah 1, miringnya adalah 2. Ya udah, berarti kan tinggal digambar di sini. Nah, berarti ini sudutnya. Berarti sampingnya di sini 1. Miringnya adalah 2. Ya, berarti kan ini belum diketahui depannya. Ini misalnya alfanya, ini siku-sikunya. Ya. Nah, ini berarti berapa? Kalian boleh menggunakan ya Pythagoras atau triple Pythagoras. Ya, kira-kira di sini berapa? Berarti kan di sini kan kalau penggunaan triple Pythagoras berarti hasilnya adalah akar 3. Ya. Ya tinggal dimasukin dan seterusnya ya. Kalian pasti bisa.
Kalian tinggal mencari sin, tan, kotangen, sekan, dan kosekan. Dicoba sendiri ya. Nah, untuk sudut istimewa, sudut istimewa itu berupa apa? Besarnya berapa? Nah, besarnya adalah 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat ya. Nah, di mana untuk menghafalkannya atau memahaminya, kalian tinggal menggunakan jari kalian ya, 5 jari kalian. Nah, ketika sinnya adalah telapak yang bawah, kemudian kosnya adalah telapak yang atas. Boleh kalian praktekkan di jari kalian ya. Ketika misalkan dari jempolnya misalkan dari 0 derajat, 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, 0 derajat berapa besarnya misalkan sin? Nah, 0 derajat adalah 0, 30 derajat adalah setengah, 45 derajat adalah setengah akar 2, 60 derajat adalah setengah akar 3, 90 derajat adalah 1. Nah, untuk cos itu adalah kebalikannya ya. Nah, kemudian untuk tan adalah pembagian dari sin dan cos. Nah, untuk kotangen, sekan, dan seterusnya ya, bisa kalian praktekkan. Nah, untuk contohnya, di sini adalah hitunglah. Nah, hitunglah tan 30. Nah, kan tadi udah diketahui ya, udah dibahas ya, di sudut-sudut istimewa. Nah, di sini kan bisa kalian lihat tan 30. Tadi tan 30 berapa nilainya? Tan 30 nilainya adalah 1/3 akar 3. Berarti kan 1/3 akar 3 ditambah tan 45. Tan 45 adalah 1. Ya, berarti di sini sama dengan, ini berarti kalian tinggal menggunakan apa? Difaktorkan ya, penyederhanaan. Nah, ini kan nggak bisa dijumlah ya. Berarti kita ini ya, jadikan jadi 1/3 dalam kurung akar 3 ditambah 3. Kenapa ditambah 3 kan? Ketika dikalikan dengan 1/3 hasilnya dia 1. Ya, terus kemudian untuk yang B. Untuk yang B ini second ya. Second berapa? Second 0 derajat. Kalau second 0 derajat nilainya adalah 1. Ya. Atau boleh ditulis gini. Ya, kalau second itu kan dari 1 per cos ya, 0 derajat ditambah 1 per cos 45 derajat itu sama dengan kan 1 per cos 0 derajat itu kan 1 ya. Kemudian ditambah sini 1 per, kalau cos 45 derajat adalah setengah akar 2. Nah, berarti sama dengan, nah di sini kan kalian lihat ya, di sini kan 1/1. Nah, ini setengah akar 2. Ya, berarti ini tinggal gini aja. 1 ditambah, nah itu kan tinggal ini yang ini kan kayak gini ya. Saya tulis nih, 1 per akar 2 per 2 itu kan sama dengan 1 dikali 2 per akar
2. Maka sama dengan 2 per akar 2. Ya, ingat pembagian pecahan ya. Ya udah, berarti kan 2 per akar 2. Maka di sini hasilnya sama dengan 1 ditambah akar 2. Nah, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Nah, nggak ada ya. Nah, kemudian untuk yang C, ini kalian cobain sendiri. Nah, untuk latihan soal yang pertama, kedua, dan ketiga, ya, kalian kerjakan, kemudian kalian upload di Google Classroom. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.